Keterbatasan bukanlah halangan untuk mengukir prestasi. Hal itu dibuktikan Dr. Muhammad Fauzi, SDS, MDS, seorang disabilitas rungu yang sukses menjadi dosen tetap fotografi di Universitas Esa Unggul sekaligus dosen Lembaga Bahasa, LB, Universitas Indonesia. Dedikasinya untuk menjadi seorang akademisi tak bisa dipandang sebelah mata. Dirinya kerap mendapatkan penghargaan salah satunya dengan meraih Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penyandang disabilitas rungu pertama peraih Doktor Seni bidang fotografi di usia 35 tahun dengan IPK Cum Laude 4. Meski alami keterbatasan, Dr. Fauzi tanpa percaya diri menyapa awak media dalam event Inklusif LAN di AISBSD, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu, 7 Desember 2025. Dalam event itu juga, Dr. Fauzi mendapatkan penghargaan Anugerah Inklusif Pelita Bangsa. Dia mengaku senang mendapatkan penghargaan tersebut. Dia menilai hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia telah inklusif. Fauzi mengatakan penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk para penyandang disabilitas lainnya. Dalam kesempatan itu, Fauzi juga turut menyemangati para penyandang disabilitas untuk terus berkarya meski di tengah keterbatasan. Dia menilai penyandang disabilitas tak bisa merubah dirinya, namun penyandang disabilitas adalah bagian dari perubahan. Sebagai informasi, Muhammad Fauzi merupakan lulusan S3 dari Institut Seni Indonesia, ISI, Surakarta pada 2023 lalu. Dia juga pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Esa Unggul dengan jurusan studi Desain Komunikasi Visual. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Trisakti. Bahkan disertasinya yang berjudul Fotografi Isyarat, Penciptaan Seni Fotografi Ekspresionisme dengan Objek Pergerakan Tangan, berhasil mengantarkannya sebagai lulusan terbaik dengan nilai yang memuaskan. Kita sepertinya mengapresiasi orang-orang yang benar-benar tepat. Jadi kemungkinan di tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya kita akan terus mencari tokoh-tokoh yang akan mendapatkan anugerah inklusi Pelita Bangsa ke depannya. Dan cukup sih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada sekitar 7 ragam disability yang disandang oleh mahasiswa kita. Dari 169, 126 diantaranya mendapat beasiswa dari UT. Jadi kami juga berharap para aktivis inklusi bisa ikut berperan masuk memberikan tambahan beasiswa bagi mahasiswa kami. Mahasiswa yang sebanyak itu tersebar di 42. Saya sudah mendapatkan tempat yang ramah disabilitas, dan terutama fasilitas-fasilitas dan masyarakat yang kembali disabilitas. Tapi belum semuanya. Tadi itu sudah ada yang jangka panjang itu kolaborasi yang sangat kuat. Memang sudah ada undang-undangnya, undang-undang beberapa tahun 2012. Itu harus diimplementasikan serius dengan beberapa pihak-pihak institusi pemerintahan dan sebagainya, mendorong undang-undang itu bagaimana mereka itu bisa tetap kembali disabilitas. Jadi kita tidak perlu menunggu dunia ini berubah. Kita ini bagian dari perubahan itu. Pada itu seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Alhamdulillah saya sedari kecil dilahirkan di lingkungan yang taat beragama dan dalam lingkungan yang tidak membeda-bedakan, keadaan saya secara pribadi ataupun yang lainnya. Saya merasa bahwa saya diperlakukan seperti apa adanya. Tidak perlu ada sebuah kasihan atau hal yang sifatnya seperti itu, tapi kita cukup ingin diperlakukan sebagaimana diri kita sendiri. Dan peluang untuk kita bisa tumbuh, berkembang, bersaing, bermain bersama dengan yang lain itu sesungguhnya di tanah air kita sudah cukup bagus. Hanya kadang-kadang ada sebagian yang memang memandang kita berbeda. Inilah yang harus terus kita perjuangkan, bahwa perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Dan sejauh ini, sejak saya dilahirkan sampai hari ini, saya bisa hidup di komunitas bersama-sama dengan yang
lain, dengan komunitas akademik, yang alhamdulillah penerimaan terhadap hal ini bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Dan saya diberi kesempatan yang sama dengan yang lain, bersaing sama, menempuh karir sebagai dosen dari yang paling bawah sampai jadi guru besar. Bahkan di UT sendiri sampai saya dipilih menjadi rektor itu bukan karena belas kasihan atau apa, bukan, tapi ini sesungguhnya karena memang prestasi yang diberikan sama oleh masyarakat kita. Nah, perjuangan kita berikutnya adalah bagaimana sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang memandang kita berbeda itu tidak lagi menjadi mainstream. Mainstream kita adalah semua orang punya kesempatan yang sama, bertumbuh berkembang sesuai dengan potensi dan keadaan dirinya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Hari ini tentang sayang, tapi hari ini bukan tentang sayang, tapi tentang seluruh penyampaian tentang disabilitas. Dan luar biasa sekali menghargai suatu kehormatan yang besar, kehormatan yang bukan ada untuk saya, tapi untuk orang-orang yang dengan cara mendengar, cara berbicara, cara berinteraksi itu ada pengakuan dengan caranya. Jadi di dalam institusi ini bukan soal fasilitas, ini adalah cara pandang depannya. Nah, alhamdulillah saya di sini sangat bangga sekali bertemu teman-teman yang luar biasa. Semoga dapat memberi inspirasi ke depannya. Saya sebagai dosen uli di Universitas Sarul dan Universitas Indonesia, saya mengajar dengan tanpa hambatan. Ini beberapa teman-teman yang sangat support sekali, dengan teman-teman yang sangat memahami. Kita harus positif thinking. Kalau kita positif thinking itu selalu ada motivasi untuk terus berkarya, untuk terus berjuang hal yang bisa mengembangkan semangat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kesempatannya di sini. Semoga penghargaan ini membantu saya untuk lebih semangat lagi perjuangan yang sangat panjang lagi untuk Indonesia ini menjadi ranah bagi disabilitas. Terima kasih. Pak Cahya, tambahan untuk statement terkait anugerah ini. Ini saya sungguh terkejut karena antusiasme yang mengikuti acara ini luar biasa banyaknya, dan variasi kegiatan dan aneka ragam acara yang tadi kita udah ikuti pagi sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa minat semangat untuk membuat acara Inklusi Land ini dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan tahun depan kami di Kementerian Koperasi mungkin bersama dengan kementerian lain, badan-badan yang lain juga akan ikut kalau diajak Pak Cahya untuk bisa membantu apa yang kami bisa untuk membesarkan kegiatan dari Yayasan Cahaya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa semua orang yang dilahirkan di dunia ini oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah dalam keadaan yang sama semuanya. Ini adalah wahana arena Inklusi Land yang membuat kita menjadi sadar tentang diri kita di sini, di dunia, dan kemudian kita bisa membantu sesamanya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang bahwa para penyandang disabilitas bisa memiliki akses mereka untuk menjadi mengembangkan bakatnya, mengembangkan pekerjaannya, dan kemudian juga mengembangkan kehidupan keluarganya. Jadi sekali lagi, terima kasih Mbak Cahaya yang hari ini saya menjadi terang cahaya hati saya untuk bisa membantu apa yang saya bisa untuk Yayasan Cahaya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusi Land, dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan orang-orang yang bersinar. Ada Pak Menteri, ada Bu Gubernur, kemudian ada juga utusan khusus, ada Pak Jam, bersinar bersama-sama. Artinya
bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa bersinar saat kita bersama-sama memberikan ruang, memberikan kesempatan. Alhamdulillah Provinsi Banten sejak tahun ajaran 2025-2026 telah memiliki program sekolah gratis, salah satunya adalah untuk SKH swasta. Jadi alhamdulillah tahun ini ada 2.600 anak-anak berkebutuhan khusus dibiayai sekolahnya oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, gerakan hari ini adalah gerakan inklusi land. Tanah kita, Indonesia harus menjadi tempat yang ramah bagi disabilitas dan kita bersama-sama membuat semua orang menjadi berarti. Terima kasih Mbak Cahaya, terima kasih kepada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang telah memberikan 4 apresiasi. Salah satunya tadi ada dua penyandang disabilitas. Pertama, dokter yang fotografer itu, yang dia adalah dokter ya, dan dia tunarungu. Kemudian ada rektor universitas terbuka, beliau juga difabel. Jadi disabilitas itu bukan dibawa hanya dari lahir, tapi disabilitas juga bisa ke kita juga yang saat ini dalam keadaan sehat, nanti kita akan menjadi difabel juga. Jadi saat kita sama-sama bersepakat bahwa tempat ini, tanah ini harus menjadi tempat yang inklusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan acara Inklusi Land, yaitu adalah Hari Disabilitas Internasional yang kedua kali yang Yayasan Inklusi Pelita Bangsa telah selenggarakan. Dan kali ini kita mencoba mengupgrade, yaitu kalau tahun lalu hanya fun walk sekitar 2 km di TMII, kali ini kita fun walk di SBSD, dan juga kita punya ada 6 zona, dan di mana teman-teman disabilitas maupun yang umum itu bisa belajar, juga ikut lomba menggambar, bernyanyi, dan berinteraksi lah dengan sesama teman-teman. Dan juga yang kami perbedakan di tahun ini adalah kami memberikan 4 apresiasi anugerah inklusi Pelita Bangsa untuk tokoh-tokoh yang memiliki membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutamanya ke penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah hari ini juga pesertanya juga lebih banyak daripada tahun lalu. Kayaknya kita mencapai hampir 4.000 ya, sekitar 3.700 sampai 4.000, dan masih banyak lagi yang akan mendaftar di jam 10 pagi. Dan saya sangat bersyukur Bapak Menteri Koperasi, Gubernur Banten, Bapak Menteri UMKM, Ibu Serli juga sudah hadir. Terus tadi juga ada Pak Raffi Ahmad, Bapak Woya, dan semuanya sangat mensupport acara ini. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu. Jangan lupa subscribe ya.